Setelah kita dengar khotbah, bukan berhenti sampai di sana. Hanya cuma diberkati dengan pengertian dan wahyu, tapi kita harus mulai action, berbuat baik dan menolong yang membutuhkan. Iman tanpa perbuatan mati. Karena iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, seperti mayat. Demikian iman tanpa perbuatan pada hakikatnya nothing at all, omong kosong. Jadi kalau kita habis bersekutu, jangan lupa kita harus berbuat baik. Nah, yang ketiga, karya Roh Kudus yaitu memberikan keberanian bertekun dalam persekutuan dan membagikan apa yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, 45 dan 46, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang luar biasa di sini kita lihat mekanismenya. Mereka punya kerinduan untuk bersekutu dan kemudian mendengar pengajaran, membagikan roti, dan berikutnya mereka punya kerinduan membagikan apa yang mereka miliki kepada orang-orang yang memerlukan. Kemudian mereka kembali lagi bersekutu untuk mendengarkan pengajaran rasul-rasul, dan kemudian mereka mulai membagi lagi kepada orang yang membutuhkan. Mekanisme yang sama seperti yang Yesus lakukan, di mana dalam Matius 5, Matius 6 dan Matius 7 Yesus mengajar 3 pasal. Tapi Matius 8 Yesus kemudian setelah mengajar berbuat baik, menyembuhkan yang kusta, menyembuhkan yang lumpuh, membangkitkan yang mati, berbuat baik kepada yang membutuhkan. Dan kemudian dalam berikutnya Yesus mengajar lagi. Setelah dia mengajar 1-2 pasal, kemudian dia berbuat lagi, dan kemudian dia mulai menyembuhkan banyak orang. Satu mekanisme yang perlu menjadi pattern kita setelah kita dengar khotbah di hari Minggu di YouTube, bukan berhenti sampai di sana. Hanya cuma diberkati dengan pengertian dan wahyuan, tapi kita harus mulai action, berbuat baik dan menolong yang membutuhkan. Iman tanpa perbuatan mati. Karena iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, seperti mayat. Demikian iman tanpa perbuatan pada hakikatnya nothing at all, omong kosong. Jadi kalau kita habis bersekutu, jangan lupa kita harus berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Rasul Paulus sedang memberitahu, selama masih ada kesempatan buat kita, mari kita berbaik kepada semua orang. Berarti Rasul Paulus sedang memberitahu suatu hari nanti kita gak punya kesempatan lagi berbuat baik. Kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? 2 momen, 2 waktu. Yang pertama, pada waktu orang di sebelahmu masuk liang kubur. Waktu orang di sekelilingmu masuk liang kubur. Waktu orang di sebelahmu masuk liang kubur, tangisanmu, pemberianmu, bahkan doamu tidak akan pernah menyentuh orang itu. Itu sebabnya mumpung orang yang bikin gondok masih hidup, mumpung orang yang kau cintai masih hidup, inilah kesempatan kita berbuat baik. Seperti gambar di sebelah saya ini, di mana ada seorang pria dan wanita, suami istri yang duduk makan sama-sama. Istri berkata, selamat makan sayang. Di masa pandemik, kemudian istrinya kena COVID, harus ada di rumah sakit. Mereka cuma bisa lihat-lihatan lewat handphone, dan istrinya berkata di meja yang berbeda, selamat makan sayang. Begitu istrinya meninggal, pria ini menangis, sedih, dan kemudian dia menyesal. Jadi mumpung orang yang kita cintai, mungkin orang yang kita gak suka masih hidup, ini kesempatan buat kita berbuat baik. Yang kedua, kapan kita gak punya kesempatan berbuat baik? Waktu kita sendiri masuk liang kubur. Waktu kita masuk liang kubur, kita udah gak bisa bikin orang bodoh jadi pintar, sakit jadi sehat, miskin jadi kaya, menderita jadi bahagia. Kesempatan buat kita berkarya waktu kita masih hidup. Kenapa? Karena waktu kita di surga, kita udah gak punya kesempatan berkarya. Karena semua di surga sudah sempurna. Coba aja cari orang sakit di surga, cari orang menderita, udah gak ada. Jadi kesempatan buat kita berkarya waktu kita masih hidup di planet ini. Hidup seseorang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, pakailah kesempatan kita yang terbatas di planet ini untuk berkarya bagi sesama. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, maka kita meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kamu tinggalkan? Saya kagum dengan Madam Teresa. Walaupun tuh orang gak ada, tapi kalimatnya masih dipakai orang, perbuatannya masih direnungkan orang. Nelson Mandela, dia berkarya, dia menghubungkan antara orang kulit hitam dan kulit putih di Afrika. Orangnya udah gak ada, tapi justru namanya terus dikenang. Hari kematiannya selalu dirayakan. Jadi kalau hidupmu mau dikenang oleh anak cucu,
sampai akhir hidup mereka. Nggak ada cara lain, berbuat baik selama masih ada kesempatan. Hal inilah mendasari kenapa kami kembali ke Indonesia. Mumpung kami masih sehat, mumpung kami masih produktif, kami kembali ke Indonesia bersama dengan istri, dan kami bawa anak kami dengan menolong mereka yang membutuhkan. Kami tolong di daerah pedalaman Maluku waktu itu, perjalanan cukup panjang, 3 jam dengan pesawat besar, kemudian tukar pesawat kecil 1 jam ke Pulau Ternate, menyeberang lagi pakai speedboat dengan longboat sekitar 1 jam. Waktu kami ke sana, kami kaget di pedalaman tersebut begitu banyak anak-anak yang nggak bisa baca tulis, walaupun mereka SMP dan SMA, dan rata-rata di antara mereka busung lapar. Ciri-ciri anak busung lapar: badan kurus, perut buncit, rambut pirang. Akhirnya kami mulai putuskan waktu kembali ke Indonesia, dan ada cara lain, kita harus kirim orang terbaik. Kirim orang terbaik, hasil terbaik. Kirim orang asal salah, hasil asal salah. Begitu kita kirim, staf kami lulusan S1 cinta anak-anak, pintar bahasa Inggris, dan kita mulai adopsi 100 anak di sana di tahun 2008. Dan ketika diajari setiap hari, dikasihi setiap hari, yang menarik adalah mereka mulai berubah. Gizi mereka mulai membaik, gak ada lagi busung lapar. Dan kemudian mereka mulai pintar membaca, menulis, dan bahkan bisa bahasa Inggris. Dan yang menarik di sini adalah badan mereka yang kecil-kecil jadi besar-besar. Mereka yang penakut jadi pemberani. Mereka yang gak bisa berani presentasi, mereka berani presentasi. Semua itu kita bisa kerjakan ketika kita masih produktif. Saya bayangkan seandainya saya sudah tua di kursi roda, udah gak bisa buat apa-apa lagi, batuk-batuk tiap menit, gimana kami bisa menolong orang kalau diri kami perlu ditolong? Gimana kita bisa bantu orang kalau diri kita perlu dibantu? Hal yang ketiga, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka kita punya kerinduan untuk menolong yang membutuhkan, bukan cuma kerinduan untuk belajar firman. Tuhan Yesus memberkati. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.